Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alta Sintasara sebagai data analis perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait performa supply chain perusahaan kita. Mencakup demand pattern, segmentasi produk, forecasting permintaan hingga prioritas SKU dan perencanaan inventory menggunakan EOQ dan ROP. Nah, analisis ini sendiri menggunakan dataset penjualan perusahaan sepanjang periode 2022 hingga 2024, yang kemudian saya olah menjadi beberapa output dimulai dari daily aggregation, kemudian cluster K-means, selanjutnya forecasting exponential smoothing, top sales ranking, dan EOQ ROP per SKU. Tujuan dari analisis ini sendiri adalah untuk memberikan insight berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pemenuhan barang, efisiensi, biaya persediaan, serta menjaga tingkat layanan pelanggan. Nah, baiklah langsung saja kita masuki ke halaman pertama dashboard, yaitu Executive Supply Chain Overview. Nah, pada bagian KPI Overview ini kita melihat performa supply chain perusahaan secara keseluruhan. Total permintaan sepanjang periode itu menunjukkan skala operasi yang cukup besar dan konsisten di angka 8 juta unit dan perusahaan mampu memenuhi penjualan sebesar 7 juta unit atau sekitar 88% dari total demand. Nah, adapun selisih 12% itu merupakan permintaan yang tidak terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa rata-rata level persediaannya itu di angka 301 unit per SKU per hari, yaitu pada satu sisi menunjukkan kesiapan supply, namun gap penjualan dan permintaan tadi memperlihatkan bahwa stok belum selalu tersedia pada SKU yang tepat atau store yang membutuhkan. Sementara total revenue itu kita mempunyai di kisaran 455 juta yang sebagian besar didorong oleh kategori groceries dan clothing, yang dimana hasil dari KPI ini menjadi titik awal untuk mengevaluasi apakah stok yang sudah ada itu mendukung pencapaian pendapatan secara optimal. Nah, selanjutnya kita dapat melihat ke line chart untuk demand by date. Nah, untuk grafik daily demand itu memperlihatkan fluktuasi permintaan harian yang relatif stabil pada rentang 10.000 hingga 13.000 unit, terutama di bulan pertama pengamatan. Namun, grafik menunjukkan juga menunjukkan beberapa titik penurunan drastis itu di sekitar 6.000 hingga 7.000 unit turun di bawah, hanya sekitar 6.000-7.000 unit. Nah, penurunan ini itu bukan penurunan musiman, sehingga memungkinkan mungkin karena keterbatasan stok di beberapa store pada hari-hari tertentu. Nah, indikator ini selaras dengan penemuan KPI tadi yang selisih demand-nya itu 12% yang tidak terpenuhi oleh penjualan. Artinya secara operasional perusahaan mungkin menghadapi kendala distribusi atau replenishment yang tidak merata. Kemudian dilihat dari bar chart kategori, kita lihat distribusi demand berdasarkan kategori groceries itu mendominasi dengan permintaan melebihi 3 juta atau hampir 4 juta, atau lebih dari 50% dari total permintaan perusahaan. Kategori ini jauh mengungguli kategori clothing yang dimana hanya sekitar 1 juta, sekitar 1,5 juta, dan kategori elektronik yang bahkan tidak sampai menyentuh angka 1 juta. Nah, kategori elektronik ini memiliki demand yang paling kecil namun memiliki harga yang lebih tinggi. Artinya kategori ini rawan overstock, sehingga manajemen inventory untuk kategori tersebut harus lebih berhati-hati untuk tidak menumpuk biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya ada di tabel top 10 produk. Di tabel top 10 produk dapat dilihat bahwa produk nomor 1 kita tuh ada di produk 9, yang dimana memiliki demand rata-rata di total demand itu ada di 45.000 dan rata-rata persediaannya itu ada di 2.702. Serta untuk produk 1, produk 2, produk 4, 5, dan 6 itu merupakan produk-produk yang termasuk dalam kategori fast movers, yaitu menyumbang sebagian besar pendapatan. Namun
Contohnya seperti produk 7 itu dia memiliki demand dan rata-rata persediaan yang hampir sama tingginya. Jadi fast moving ini berpotensi mengalami stock out cepat walaupun stok awal itu sudah besar. Nah, dari keseluruhan halaman eksekutif overview ini, kita dapat menyimpulkan bahwa supply chain perusahaan cukup stabil dari sisi volume dan revenue. Namun terdapat tanda-tanda ketidaksinambungan antara persediaan dan pemenuhan permintaan seperti yang tadi sudah kita jabarkan. Kategori groceries merupakan kontribusi terbesar dan harus menjadi fokus utama dalam manajemen stok, serta produk-produk fast moving seperti produk 1, 2, 3, 4 itu harus lebih diawasi secara intensif agar tidak terjadi out of stock, dan produk dengan SKU slow moving seperti elektronik itu harus diawasi juga untuk agar tidak berpotensi overstock. Nah, selanjutnya kita sudah bisa masuk ke halaman kedua, yang dimana ini adalah segmentasi dan forecasting demand. Nah, baiklah, sebelum melakukan segmentasi produk menggunakan metode K-means, seluruh data transaksi pada level harian perlu diringkas terlebih dahulu agar menjadi informasi per produk. Nah, jadi saya melakukan agregasi data per produk ID, di mana saya menghitung rata-rata permintaan harian, volatilitas permintaan, serta rata-rata diskon, serta rata-rata persediaan. Proses ini saya lakukan untuk memberikan representasi numerik agar mendapat gambaran pola permintaan dan kondisi stoknya. Nah, kemudian saya normalisasi sehingga seluruh variabel berada dalam skala yang sama. Selanjutnya saya melakukan eksplorasi nilai K terbaik menggunakan dua pendekatan, elbow method untuk melihat penurunan total within sum of square, kemudian melakukan metode silhouette analysis untuk mengevaluasi seberapa baik setiap titik berada pada klasternya. Dari kedua metode ini, didapatkan nilai K terlihat paling optimal menghasilkan dua kelompok produk fast moving dan slow moving. Nah, untuk produk fast moving itu terdapat di klaster 2 dengan demand tinggi dan variasi inventorinya lebih besar. Sedangkan untuk klaster 1 itu merupakan data dengan demand rendah, produk dengan demand rendah, dan persediaan stabil itu masuk ke dalam kategori slow moving items. Tujuan dari segmentasi ini sendiri itu digunakan untuk memahami pola permintaan, fluktuasi demand, serta kecocokan level inventory terhadap kebutuhan pasar. Segmentasi ini harapannya membantu perusahaan kita untuk mengolah stok secara lebih presisi untuk setiap kelompok produk. Nah, kita masuki ke K-means clustering product segmentation di scatter plotnya. Ini x-axisnya saya ambil dari hasil demand mean atau rata-rata permintaannya, kemudian y-axisnya itu merupakan rata-rata persediaan. Nah, untuk size bubble-nya itu saya tambahkan demand standar deviasi dari permintaannya. Untuk klaster 1 itu ditempati produk-produk seperti produk-produk pada produk 8, produk 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20. Produk dalam klaster 1 ini memiliki demand rendah hingga sedang, yaitu kisaran 85 hingga 100 unit, serta rata-rata persediaannya tuh ada di angka 150 hingga 340 unit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk itu relatif kecil, namun persediaannya justru lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Sebaliknya untuk klaster 2 itu merupakan produk fast moving yang terdiri dari produk 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga produk 7. Dan kemudian produk 13 dan 15. Produk-produk ini itu kisaran demand-nya itu ada di 110 hingga 118 unit per hari, dengan rata-rata persediaannya itu ada di 280 hingga 460 unit. Selain itu volatilitas demand mereka juga tinggi, jadi terlihat dari ukuran bubble, permintaan saya sangat fluktuatif dan membutuhkan buffer stok yang lebih besar. Selanjutnya ini kita dapat melihat dari donut chart-nya untuk product distribution by
cluster group itu 50%, 50%, 50% untuk cluster 1 dan 50% untuk cluster 2. Untuk cluster 1 itu kita perlukan strategi fokus pada pengurangan stok, optimasi inventory, dan kampanye promosi untuk mengurangi holding cost. Serta untuk cluster 2 itu kita perlu fokus untuk ketersediaan barang karena mereka merupakan cluster fast moving item. Jadi kita harus fokus pada ketersediaan barang, penguatan forecasting, dan pemantauan replenishment secara real time. Nah, jadi dari hasil segmentasi ini kita mendapatkan dua insight utama, yaitu pertama, SKU di cluster 2 itu seperti produk 1, 2, 5, 7 itu adalah produk yang paling berdistribusi tinggi terhadap pendapatan dan memiliki fluktuasi demand tinggi. Produk ini harus menjadi prioritas kita dalam supply planning untuk menghindari kehilangan penjualan akibat stock out. Nah, untuk di produk-produk cluster 1 itu kita harus berantisipasi dari potensi overstock untuk mengurangi biaya gudang agar tidak meningkat karena untuk barang-barang yang keluarnya itu lama. Dan produk dalam kelompok ini itu perlu dilakukan optimasi inventory untuk penyesuaian pembelian dengan misalnya bisa dengan cara bundling atau diskon. Selanjutnya saya melakukan analisis forecasting permintaan. Dengan langkah pertama yang dilakukan adalah mengonversi seluruh transaksi dalam bentuk deret waktu. Nah, jadi dikelompokkan seluruh transaksi per tanggal itu menjadi total permintaan harian, unit sold harian, dan rata-rata inventory harian. Variabel demand kemudian dikonversi menjadi objek time series dengan frekuensi 7, mengikuti pola mingguan pada data kan per minggu. Nah, selanjutnya saya membagi menjadi dua bagian, training set dan testing set. Training set itu saya mengambil seluruh data kecuali 30 hari terakhir, dan testing set hanya 30 hari terakhir, hanya data 30 hari terakhir untuk evaluasi model. Setelah analisis dilakukan dan model didapat, MAPE yang dihasilkan juga sebesar 31%, yang dimana ini menunjukkan bahwa prediksi cukup baik ya untuk 31%, dan forecast akurasinya mencapai angka 69%. Dan untuk prediksi permintaan untuk 30 hari ke depan itu memiliki nilai baseline-nya sekitar 6.520 per hari. Nah, jadi ini merupakan garis baseline, dan tujuan dari forecasting ini dilakukan itu untuk memprediksi 30 hari ke depan kan. Jadi disesuaikan dengan garis baseline-nya di 6.520 berdasarkan hasil forecast. Nah, dari halaman segmentasi dan forecasting ini kita memperoleh pemahaman yang kuat terkait perilaku setiap SKU dan bagaimana mereka berkontribusi pada supply chain. Segmentasi membantu kita membedakan produk slow moving dan fast moving secara objektif. Jadi, forecasting memberikan kita prediksi permintaan yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelian dan distribusi. Nah, dari hasil dashboard kedua ini diharapkan sebagai dasar untuk halaman selanjutnya agar kita dapat melakukan metode topsis dan melihat EOQ dan ROP-nya. Lanjut kita masuk ke halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ini fokus analisis sudah berpindah dari pemahaman pola produk dan prediksi permintaan, sekarang sudah menuju pengambilan keputusan operasional yang bersifat lebih strategis dan langsung berpengaruh terhadap ketersediaan barang di lapangan. Di bagian ini saya menggunakan dua pendekatan utama, yaitu metode topsis dan perhitungan EOQ ROP untuk menentukan produk mana yang diprioritaskan dalam pengisian ulang, berapa jumlah pemesanan optimal, dan kapan pemesanan harus dilakukan. Topsis memberikan gambaran objektif mengenai SKU mana yang paling membutuhkan replenishment berdasarkan kombinasi permintaan terkini, tingkat inventory, serta margin produk. Sementara itu, EOQ dan ROP membantu kita menentukan jumlah pemesanan yang paling efisien dan titik pemesanan ulang untuk yang memastikan ketersediaan barang tetap terjaga tanpa menimbulkan overstock.
Baiklah, untuk menghitung prioritas replenishment menggunakan metode TOPSIS ini, seluruh data transaksi terlebih dahulu difokuskan pada periode 30 hari terakhir. Hal ini dilakukan agar analisis lebih relevan dengan kondisi operasional terkini. Jadi, data di virtual berdasarkan tanggal, saya melakukan agregasi per kombinasi store ID dan produk ID, sehingga menghasilkan rangkuman total demand, rata-rata inventory level, serta harga dan harga kompetitor atau di sini margin proxy. Margin proxy ini sendiri didapat dari hasil selisih antar price dan kompetitor price. Jadi semakin tinggi margin, semakin menguntungkan produk tersebut dari sisi profitabilitas. Nah, ketiga variabel ini kemudian dimasukkan sebagai kriteria TOPSIS, di mana demand dan margin sebagai benefit kriteria. Karena semakin besar inventory, maka semakin rendah prioritas replenishment-nya. Nah, semua kriteria kemudian dinormalisasi menggunakan vektor normalize, lalu diberi bobot 0,4 untuk demand, 0,3 untuk inventory, dan 0,3 untuk margin proxy. Bobot ini mencerminkan prioritas bisnis. Jadi permintaan itu paling penting, inventory penting untuk menghindari stock out, dan margin penting untuk profit. Setelah pembobotan dihitung, solusi didapatkan ideal dan solusi ideal negatif. Disusul dari perhitungan jarak terhadap masing-masing ideal. Jadi didapatlah TOPSIS score-nya untuk masing-masing produk. Nah, sebagai contoh di sini untuk produk 1 dan untuk store 3 dan produk 9 memiliki demand 3000 dan inventory itu di angka 109 dengan marginnya itu 0,4. Di sini dia mendapatkan nilai TOPSIS score yang tertinggi, salah satu yang tertinggi di 0,86. Disusul dengan produk 12 di store 4 itu juga TOPSIS score-nya di 0,86. Jadi top 5 TOPSIS score itu berdasarkan di margin proxy dan demand serta inventory-nya itu ada di store 3 produk 9, store 4 produk 12, store 5 produk 5, store 4 produk 19, dan store 2 untuk produk 6. Kemudian kita bisa melihat bar chart untuk maksimum TOPSIS dari produk ID. Nah, TOPSIS tertinggi kan kalau dari per store produk itu kan di nomor 1 ada di produk 9 store 3 kan di 0,86. Tapi kalau by product ID itu udah ada di produk pertama. Kemudian juga disusul produk 17, 18, 15 dan produk 4. Selanjutnya melakukan perhitungan EOQ dan ROP. Untuk melakukan perencanaan pengisian ulang stok itu saya menghitung economic order quantity dan reorder point berdasarkan ke seluruh kombinasi store ID dan produk ID. Jadi saya menghitung daily demand dan demand standard deviation untuk mengelompokkan transaksi per hari untuk setiap SKU di setiap store. Dengan daily demand dihitung menggunakan rata-rata permintaan harian, sementara demand standard deviation itu digunakan untuk menghitung safety stock pada kondisi fluktuatif. Kemudian daily demand itu dikonversi menjadi annual demand dengan mengalihkan dengan 365. Jadi kita dapat melihatnya untuk 1 tahun. Hasil dari EOQ dan ROP itu kemudian ditampilkan dalam visualisasi tabel berikut ini. Seperti contoh untuk store 1 dan produk 1 memiliki daily demand-nya di 92,8 unit dengan EOQ-nya 1301 dan ROP-nya tuh ada di 595. Ini berarti ketika inventory atau persediaan produk 1 turun ke bawah 595, maka store harus segera melakukan pemesanan ulang sebesar 1301 unit untuk menjaga service level jadi 95% lagi. Begitu juga untuk produk 2, store 1 produk 2. Daily demand-nya 124 dengan EOQ-nya ada di 1508. ROP-nya itu 791. Jadi jika inventory-nya atau persediaan produk 2 di store 1 itu berada di bawah 791, maka
toko harus segera melakukan restock ke 1508 untuk menjaga service levelnya menjadi 95%. Nah, di sini juga didapatkan untuk average dari ROP-nya itu ada di sekitar 680 dengan total SKU EOQ-nya itu ada di 20 dan average EOQ-nya itu ada di 1,37 juta. Nah, dari hasil halaman ini itu merupakan tahap terakhir dari analisis, yaitu dia menyatukan analisis-analisis sebelumnya dan perhitungan persediaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan operasional. Topsis membantu mengidentifikasi SKU mana yang paling membutuhkan perhatian berdasarkan situasi real time di setiap store-nya. Seperti ini tadi, dia per store, store 3, 4, 5, store 4, store 2, store 5. Dengan EOQ dan ROP ini, kita jadi dapat menetapkan strategi replenishment yang jauh lebih presisi, mengurangi resiko stock out, meningkatkan service level, dan mengoptimalkan biaya penyimpanan. Demikian hasil analisis supply chain yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seluruh rangkaian analisis mulai dari pemetaan performa operasi, segmentasi produk, dan peramalan permintaan hingga prioritas replenishment dan perhitungan EOQ ROP dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan stok kebutuhan pasar kita. Dengan insight yang sudah kita temukan hari ini, saya berharap perusahaan kita dapat mengambil langkah yang lebih strategis dalam pengelolaan persediaan serta memaksimalkan profitabilitas di seluruh store. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.